Warga Jakarta lagi-lagi diuji kesabaran mereka di setiap musim hujan. Guyuran hujan meski sesaat namun mampu membuat genangan banjir di sejumlah titik. Saat berbincang bersama jurnalis iNews, Reni Arumsari, Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan komitmennya mengatasi banjir lewat program normalisasi Kali Ciliwung. Yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman input yang paling utama itu Ciliwung. Maka kenapa kemudian Ciliwung kita lakukan normalisasi dan saya sudah mengeluarkan penlocknya. Kita sudah melakukan mulai pembebasannya. Mudah-mudahan tahun ini untuk normalisasi Ciliwung sudah kita lakukan. Belum selesai masalah banjir, kini pohon tumbang turut menjadi PR Pemda untuk dituntaskan. Dalam sepekan, pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang di Jakarta tidak hanya membuat kerugian material, tetapi juga memakan korban jiwa. Korban pohon tumbang kini berhak mendapat santunan mulai dari maksimal 50 juta rupiah bagi korban meninggal dan 25 juta rupiah bagi korban material. Permohonan santunan hanya berlaku bagi pohon yang berada di lahan publik Pemprov Jakarta. Namun demikian, upaya antisipasi pohon tumbang telah dilakukan jauh sebelum musim hujan datang pada tahun ini. Dari Januari hingga Oktober tahun 2025, 61.000 lebih pohon di Jakarta telah dipangkas. Selain itu, kesehatan pohon juga diperiksa dan dipastikan dalam kondisi kuat, terutama ketika diterpa angin kencang. Di saat musim hujan melanda, kewaspadaan warga Jakarta kini harus lebih ditingkatkan lagi. Selain menghadapi banjir, warga juga harus awas terhadap pohon tumbang ketika cuaca mulai berubah. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terus tingkatkan pelayanan kereta api. Bahkan Prabowo meminta untuk menambah 30 kereta api untuk melayani masyarakat. Sementara itu, usai terjaring operasi tangkap tangan, Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Fazilah Khairunisa, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Prabowo tegaskan pemerintah akan memperluas sistem perkeretaapian demi rakyat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini 4 November 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Ya, pemirsa, Presiden tiba di stasiun Tanah Abang baru dengan didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo meminta untuk menambah 30 rangkaian baru dalam 1 tahun. Semua transportasi massal, ya, mass transit system itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat-sangat strategis dan sangat vital. Kereta api Indonesia dengan semua sistemnya dilaporkan kepada saya mengangkut penumpang 1 tahun 486 juta. 486 juta penumpang naik sistem kereta api kita. Dan memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin. Walaupun memang saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah bahwa tahun pertama fokus pemerintahan yang saya pimpin adalah mengamankan pangan. Karena pangan ini
ini adalah yang paling strategis. Tidak mungkin ada negara kalau makan tidak ada. Untuk menuju ke stasiun Tanah Abang, Presiden Prabowo Subianto naik KRL bersama-sama dengan rombongan dari stasiun Manggarai. Presiden duduk ditemani oleh Dirut PT KAI, Bobi Rashidin. Kira-kira butuh waktu sekitar 15 menit perjalanan menuju stasiun Tanah Abang. Dalam perjalanannya, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Presiden pun sempat menyapa warga yang naik KRL bersamanya. Sebelum meresmikan stasiun Tanah Abang baru, Presiden Prabowo sempat berkeliling stasiun Manggarai. Selain menengok kesiapan stasiun, Presiden Prabowo juga sempat menyapa warga yang hadir. Warga pun antusias bertemu dengan Presiden Prabowo. Kepada Presiden, warga sampaikan keluh kesahnya terkait dengan KRL. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terus mencari solusi pembayaran utang WUS. Sejumlah menteri dipanggil ke istana untuk membahas perkembangan utang WUS. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadap Presiden Prabowo Subianto membahas utang kereta cepat WUS. Solusi terbaik tengah digodok termasuk di dalamnya restrukturisasi keuangan kereta cepat WUS. Sebelum menghadap Prabowo di Istana, AHY juga menggelar rapat koordinasi bersama Danantara, Menko Perekonomian, serta Menteri Keuangan. AHY juga menekankan bahwa negara akan hadir dalam pembayaran hutang WUS. Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan pada akhirnya kalau itu sudah selesai, kalau itu sudah bisa kita carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya. Termasuk beberapa saat yang lalu, Pak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memanggil mantan Direktur Utama PT KAI Ignatius Jonan. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Jonan berjalan selama 2 jam. Namun Jonan mengaku tidak membahas utang kereta cepat WUS. Dalam pertemuan ini, Presiden meminta masukan untuk sejumlah program pemerintah seperti makan bergizi gratis, Kopdes Merah Putih, dan sekolah rakyat. Jonan pun tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Agenda ya Pak. Saya kira kalau, saya nggak tahu ya, kalau soal WUS sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala enggak. Ya nggak ada sama sekali dibahas. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan ya kan WUS-nya sendiri kalau secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Gitu tadi ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih karena tadi nggak dibahas. Ya itu saya kira setiap warga negara ya kalau ditugaskan ya kalau selama saya bisa pasti mau sih. Kalau saya bisa. Pemirsa, usai jeda kita akan mendengarkan cerita siswi SD bernama Nur Aziza soal makan bergizi gratis. Jangan kemana-mana, tetaplah di iNews.
Pemirsa, usai kena OTT KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid dan 9 orang lainnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Selasa pagi. Gubernur Riau Abdul Wahid beserta 9 orang lainnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta melalui Terminal 1 menggunakan penerbangan QG 937 rute Pekanbaru, Jakarta. Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK dan 9 orang lainnya pada Senin 3 November 2025. Selanjutnya, Gubernur Riau dan tersangka lainnya melakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. 10 orang yang diciduk KPK Senin kemarin tiba di KPK sekitar jam 10 pagi. Gubernur Riau masuk ke dalam gedung tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Yang dibawa pada hari ini ada 9 orang, nanti ada 2 kloter, pagi dan siang. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Sementara itu, meski baru menjabat 8 bulan, harta kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau tersebar tak hanya di Riau tetapi juga di Jakarta. Dan berikut detail harta kekayaan Abdul Wahid sesuai data LHKPN. Gubernur Riau Abdul Wahid terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Maret 2024. Menurut data LHKPN, Abdul Wahid memiliki 12 aset berupa tanah dan bangunan senilai 4,9 miliar rupiah. Gubernur Riau ini juga memiliki 3 mobil senilai 780 juta rupiah. Sementara untuk kas dan setara kas senilai 621 juta rupiah. Abdul Wahid juga memiliki utang senilai 1,5 miliar rupiah. Total harta kekayaan yang dimiliki mencapai 4,8 miliar rupiah. Pemirsa, seorang siswi sekolah dasar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat kerap menahan lapar di sekolah demi bisa membawa pulang menu makan bergizi gratis. Ia sengaja membawanya ke rumah agar bisa dinikmati ibu dan adiknya. Inilah Nur Azizah, siswi kelas 1 SD Negeri 21 Bunga-Bunga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ia selalu antusias setiap kali menu makan bergizi gratis dibagikan di sekolahnya. Kadang-kadang Azizah memakannya hingga tandas, namun ia lebih sering membawanya pulang ke rumah. Di saat teman-temannya menikmati MBG dengan lahap, ia justru menahan lapar. Bukan karena tidak suka pada lauknya, tetapi karena teringat ibu dan adiknya di rumah. Azizah kerap meminta tolong gurunya untuk membungkus menu MBG miliknya. Bahkan menu MBG jatah temannya yang tidak hadir dibawa Azizah agar tidak mubazir. Ini salah satu siswa saya yang ekonomi lemah, sangat lemah. Rumah pun dia tak punya, dia hanya tinggal sendiri rumahnya di rumah kebunnya orang karena bapaknya itu pergi entah kemana, jadi sangat ekonomi lemah. Jadi ini untuk ada MBG, ini MBG sangat membantu khususnya anak-anak yang ekonomi lemah, terkhusus untuk murid saya yang saat ini, karena di setiap siswa yang tidak datang itu bagiannya anak yang siswa yang tidak datang kami kasih itu anak tersebut. Setibanya di rumah, makanan yang dibawa Azizah dinikmati oleh ibu dan adiknya. Ibu Azizah yang bekerja sebagai penjual sapu lidi ini mengaku sangat bersyukur bisa mendapat makanan enak dan bergizi untuk dimakan siang dan malam hari. Di balik keterbatasan hidupnya, Azizah tetap semangat menuntut ilmu dan bercita-cita suatu hari nanti bisa mengubah nasib keluarganya.
Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana memberlakukan tarif pada layanan Mikrotrans atau Jaklingko selengkapnya usai jeda. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan masukan terkait rencana pemberlakuan tarif pada layanan Mikrotrans atau Jaklingko yang selama ini digratiskan. Pertimbangan Jaklingko berbayar berawal dari sorotan Pramono terkait perilaku sebagian pengemudi atau pramudi Jaklingko yang dianggap kurang profesional. Pramono meminta agar pengemudi menjaga etika dan keselamatan dalam bekerja meski penumpang tidak dikenakan biaya. Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini memang menetapkan layanan Mikrotrans atau yang lebih dikenal Jaklingko sebagai moda transportasi pengumpan atau feeder Transjakarta dengan tarif Rp0. Kebijakan ini guna mendukung integrasi transportasi publik dan mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi. Yang sekarang ini yang kita lakukan adalah untuk Mikrotrans atau Jaklingko tetap seperti sekarang, tetapi harus dilakukan penyempurnaan. Saya seringkali mendapatkan kritik bahwa yang namanya Jaklingko ngebut, ugal-ugalan, sopirnya judes, sebelahnya saudaranya, istrinya, anaknya, yang seperti itu tidak profesional. Saya akan minta kepada Dinas Perhubungan yang seperti itu untuk ditegur. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bagikan resep hidup sehat. Salah satunya dengan mengatur pola makan terutama saat sarapan. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Fazilah Kairunisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Siapa yang sudah sarapan telur rebus seperti saya? Kalian keren deh, sudah mulai hidup sehat. Sebenarnya sarapan lengkap saya ini seperti ini. Dan saya juga suka kopi deh. Jadi plus ini. Sarapan saya itu sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Harus ada proteinnya, ada juga seratnya. Nah, jangan lupa karbohidratnya juga ada. Saya pilihnya jagung. Dan yang terakhir ada buahnya. Dan buat saya ya kalau bangun pagi sarapan itu masih ngantuk-ngantuk, nah saya perlu agak sedikit kafeinnya biar segar. Teman-teman, bantuin saya dong sekarang. Fomoin makan dengan gizi seimbang. Sekarang ya, caranya gimana? Caranya teman-teman kalau ada sarapan sehat gizi seimbang, difotoin. Habis difotoin, di-share. Share tag saya dong. Bisa di IG, bisa di TikTok. Nanti pasti saya akan respon.